Mudah-mudahan Nikita Mirzani, saudari saya, satu nusa, satu bangsa, satu agama, agar meminta maaf atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada sebuah ungkapan yang sangat menakutkan kita, yaitu luhumul ulama masmumah. Luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Apabila bersalah kepada manusia, kita minta maaf. Apabila bersalah kepada Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, kita ingin mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan ungkapan atas meninggalnya seseorang, akan tetapi ini ungkapan rasa kecewa melihat keadaan kaum muslimin saat sekarang ini, yang saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Padahal di dalam agama kita, kita disuruh untuk berpegang teguh kepada agama Allah dan menjalin ukhuwah Islamiyah, tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada tali agama Allah semuanya dan jangan sampai kita berpecah belah. Baru-baru ini kita melihat atau menyaksikan sebuah video yang beredar dari saudari kita yang sama-sama kita kenal, dan beliau sudah terkenal, yaitu Nikita Mirzani. Ya. Video ini sebelumnya, ini bukan menjelek-jelekkan, bukan menyerang, bukan memfitnah, atau mengadu domba dan sebagainya, akan tetapi ini hanya masukan dan harapan bagi kita umat Islam, agar sama-sama senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Kita satu nusa, satu bangsa, satu agama. Ya. Kita mengetahui saudari kita Nikita Mirzani, beliau adalah pemeluk agama Islam, tetapi beliau sempat mengeluarkan statement, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada orang yang mulia, yaitu Habib Rizik Hafizahullah. Beliau bukan saja seorang ulama, tetapi beliau juga keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tegas-tegas menyatakan, memperingatkan kita umat Islam. Apa kata Nabi? Ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keturunanku karena cinta kalian kepadaku. Kita umat Islam wajib mencintai Nabi kita Muhammad. Dan untuk bukti, dan bukti cinta kita kepada Nabi itu, kita cintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini cinta kita kepada keturunan Nabi. Kemudian kepada ulama. Kita di dalam agama Islam mempunyai etika, mempunyai adab. Ada adab kepada Allah, kemudian adab kepada Nabi, kepada para Nabi, Anbiya, kemudian adab kepada sesama manusia, dan adab kepada ulama. Bagaimana adab kita kepada ulama, orang yang dimuliakan? Ulama adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Kalau tidak ada ulama di negara kita, siapa yang akan mengajarkan Al-Quran? Siapa yang akan mengajarkan hadis? Siapa yang akan mengajarkan fiqih? Maka oleh sebab itu, kita harus menghargai ulama, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada sebuah ungkapan, ya, ungkapan ini sangat populer, likulli maqam maqal, walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada kata-kata yang tepat, dan setiap kata-kata itu ada tempatnya. Ya. Setiap tempat ada kata-katanya, dan setiap kata-kata itu ada tempatnya. Artinya, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Kalau kita berkata, sesuaikanlah dengan siapa lawan bicara kita. Kalau kita bicara kepada orang tua kita, kita harus lemah lembut kepada orang tua kita, karena banyak sekali ayat memerintahkan untuk merendahkan diri, merendahkan hati.
atau menggunakan kata-kata baik kepada orang tua kita. Dan kepada ulama juga seperti itu. Karena ulama ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang mulia di sisi Allah itu adalah ulama. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu ditinggikan beberapa derajat. Lalu kenapa kita menghina? Lalu kenapa kita menjatuhkan? Lalu kenapa kita memfitnah? Bahkan saudari kita Nikita Mirzani mengungkapkan atau mengatakan Habib Razik itu adalah tukang obat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi mudah-mudahan Nikita Mirzani, saudari saya, satu nusa, satu bangsa, satu agama, agar meminta maaf atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada sebuah ungkapan yang sangat menakutkan kita, yaitu luhumul ulama masmumah. Luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Kalau kita menjelek-jelekkan ulama, mencaci ulama, menjatuhkan ulama, ingat, hati-hati. Bisa jadi kita nanti kena murka. Bisa jadi nanti kita kena musibah dari apa yang telah kita ucapkan, dari apa yang telah kita perbuat, kita rendahkan, kita jelek-jelekkan, kita fitnah ulama. Nanti kata-kata ini akan menjadi musibah bagi kita. Oleh sebab itu jaga kata-kata kita. Anna luhumal ulama masmumatun. Daging ulama itu beracun. Jadi hati-hati bagi kita, ya, bukan Nikita Mirzani saja, bagi semua kita. Ya. Kalau ada orang yang alim di kampung kita, di daerah kita, di Indonesia, jangan sampai kita menjelek-jelekkan, jangan sampai kita memfitnah, karena daging mereka beracun. Kemudian ada ulama menjelaskan apa maksud dari daging beracun di sini. Kalau orang biasa kita caci, kita fitnah, kita ghibah, itu sama memakan daging yang telah mati. Ya, karena ada ayatnya, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita. Jangan kamu ghibah, ya, saudaramu, sama halnya kamu memakan daging saudaramu yang telah mati, yang sudah busuk. Tetapi ulama itu dagingnya beracun. Ya. Kalau beracun bisa menyebabkan kita binasa, bisa menyebabkan kita mati, menyebabkan kita sengsara. Ya. Jadi teman-teman, pemirsa, sahabat hidup berbagi, hati-hati kita mengeluarkan kata-kata, hati-hati kita berbuat. Jangan sampai kita merendahkan atau mencaci atau menjatuhkan ulama. Ya, jadi kepada saudari Nikita Mirzani, ini hanya sekedar masukan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, itu kembali kepada pribadinya. Jadi video ini bukan menyerang, ya, bukan merusak, bukan mengadu domba, akan tetapi hanya sekedar masukan kepada Nikita Mirzani. Mudah-mudahan bersedia meminta maaf, karena ini permintaan dari pendukung Habib Razik Syihab, hafizahullah. Kalau Nikita Mirzani tidak minta maaf, maka mereka akan berbuat. Ya, jadi saran kita juga, mudah-mudahan kita tenang, kita berdoa, mudah-mudahan Nikita Mirzani mau minta maaf. Kemudian setelah itu bertaubat kepada Allah. Ya, bertaubat kepada Allah. Karena hanya ini yang bisa kita lakukan. Semua kita bersalah. Siapapun itu orangnya. Pasti kita bersalah. Bahkan ulama pun dia pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Karena sifat kita itu khilaf, nisyan, pelupa. Kita manusia pasti pelupa. Ya. Jadi oleh sebab itu kita senantiasa mengucapkan apabila bersalah kepada manusia, kita minta maaf. Apabila bersalah kepada Allah, berdosa kepada Allah, kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, diberi taufik untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah, kemudian senantiasa dibimbing oleh Allah di jalannya yang lurus dan terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan jiwa dan agama kita. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.